Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar, Bu? Bisa, Pak. Bu, bisa, Bu. Bisa Lanjut. lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu, supaya dalam belajar kita ini diberi kelancaran. Ayo, ketua kelasnya, dipimpin doanya. Ayo kita berdoa bersama-sama ya, anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak selanjutnya Bu Guru absen dulu ya. Samsul Hidayat, Miss Nadi, Zainal Abidin, Katsir Madli, Madhudi, Sa'roni, Muzammil, Abdul Halim, Gopur, Amrozi, Sutomo, Miftahul Ulum, Sudarwin, Siti Roisatun, Rosnan. Siapa yang tidak hadir hari ini, anak-anak? Oh, Astanu. Kenapa Astanu? Oh, sakit. Ya, anak-anak. Kita doakan aja ya supaya teman kita Astanu supaya cepat sembuh dan bisa belajar kembali bersama kita ya. Baiklah anak-anak. Selanjutnya coba kalian amati gambar yang ada di depan ini ya. Kalian perhatikan. Pernahkah kalian melihat orang melaksanakan sholat secara bersama-sama? Ya, tentunya pernah ya. Di sini ini kira-kira sholat di mana anak-anak? Hutan, ya betul di hutan. Terus ini di halaman sekolah, pinter. Ini anak-anak di tanah lapang, pinter. Ini di halaman sekolah, ya pinter semua ya. Jadi ini anak-anak sholat yang dikerjakan secara bersama-sama ini namanya adalah sholat berjamaah ya. Ada yang kira-kira bertanya dari hasil pengamatan kalian ini anak-anak? Coba Saroni, apa Saroni? Iya betul, di rumah juga boleh melaksanakan sholat berjamaah. Jadi anak-anak, sholat berjamaah itu tidak hanya bisa dilakukan di masjid atau di tanah lapang, tapi bisa dimanapun. Ya anak-anak? Paham anak-anak? Nah, selanjutnya anak-anak, kita belajar tentang sholat berjamaah ini tujuannya adalah supaya kita rajin melaksanakan sholat berjamaah. Paham ya? Nah, selanjutnya anak-anak, Bu Guru akan membagi kelompok. Jadi Bu Guru akan bagi kelompok 3 kelompok. Ya, nanti masing-masing kelompok akan berdiskusi dari pertanyaan yang akan Ibu Guru sampaikan. Ya, jadi 3 kelompok itu Bu Guru tunjuk ya ketuanya. Kelompok 1 akan dipimpin oleh Samsul Hidayat. Kemudian kelompok 2 Husnan. Kelompok 3 Sudarwin. Nah, masing-masing kelompok itu anak-anak Bu Guru minta nanti berdiskusi dari pertanyaan yang akan Bu Guru sampaikan. Paham anak-anak? Ya, selanjutnya anak-anak, untuk kelompok 1 akan Bu Guru kasih pertanyaan. Carilah pengertian tentang sholat berjamaah. Ya, silakan kalian diskusikan sama teman kelompoknya. Kemudian untuk kelompok 2, carilah atau sebutkan syarat-syarat menjadi imam. Itu pertanyaan untuk kelompok 2. Silakan didiskusikan. Kemudian untuk kelompok 3, silakan kalian sebutkan macam syarat-syarat menjadi
makmum. Nah, itu ya. Jadi masing-masing kelompok sudah Bu Guru kasih pertanyaan untuk didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Bu Guru ulangi untuk kelompok 1 mencari pengertian tentang sholat berjamaah. Kelompok 2 mencari atau menyebutkan syarat-syarat menjadi imam. Selanjutnya kelompok 3 menyebutkan syarat-syarat menjadi makmum. Ya. Nah, sekarang anak-anak silakan kalian berdiskusi. Bu Guru kasih waktu 10 menit. Sudah anak-anak? Sudah selesai berdiskusinya? Kalau sudah selesai, silakan maju satu persatu menjadi perwakilan kelompoknya. Untuk kelompok 1, silakan maju ke depan. Ada yang mewakili 1 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain mendengarkan ya. Sekarang kalian dengarkan hasil diskusi kelompok 1. Nah, selesai? Bagaimana anak-anak? Kira-kira betul jawaban temannya? Iya, betul. Kita kasih tepuk tangan anak-anak. Nah, selanjutnya. Dari hasil diskusi kelompok 1 itu anak-anak, apa mungkin ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Tidak ada ya? Ya. Selanjutnya, dari perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu menyebutkan syarat-syarat menjadi imam. Ayo coba maju. 1 orang dari kelompok 2. Ya, dibacakan, Nak. Sudah? Bagaimana kelompok yang lain? Kira-kira betul jawabannya temannya? Iya, pintar, tepuk tangan anak-anak buat kelompok 2. Ya, itu. Mungkin ada yang mau menambahkan kelompok lain dari jawaban kelompok kedua? Ya, jadi coba Sutomo, apa kira-kira yang perlu ditambahkan? Iya, jadi harus fasih dalam bacaan Al-Qur'annya. Pintar untuk Sutomo. Terus kemudian untuk sekarang untuk kelompok 3, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan perwakilan dari kelompok 3. Bagaimana anak-anak? Jawaban dari kelompok 3? Betul apa salah? Iya, betul. Nah, tepuk tangan anak untuk kelompok 3. Ya, jadi itu yang sudah disampaikan teman-temannya itu sudah betul semua. Nanti tinggal Bu Guru tambahi sedikit ya. Nah, kemudian akan Bu Guru jelaskan di sini ya pengertian tentang sholat berjamaah. Bentar ya anak-anak, sebentar. Nah ini, sebentar. Nah ini anak-anak. Jadi pengertian sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam sedangkan yang lain menjadi makmum. Ada yang tahu apa itu imam anak-anak? Pinter. Imam itu adalah orang yang memimpin sholat. Ya. Terus makmum? Nah, makmum adalah orang yang mengikuti imam di belakang imam, yang berada di belakang imam. Ya. Terus selanjutnya, sholat 5 waktu yang kita sangat diutamakan untuk dikerjakan secara bersama-sama, bukan sendiri-sendiri atau munfarid. Ya.
Jadi yang sangat diutamakan itu adalah sholat fardu atau 5 waktu yang dikerjakan untuk secara berjamaah. Paham ya anak-anak? Guru lanjutkan ya. Kira-kira anak-anak tahu nggak dasar hukumnya sholat berjamaah? Belum ya? Nah, ini Bu Guru sampaikan. Ini adalah dasar hukum sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu dasar hukumnya terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 18. Coba anakku Miftahul Ulum bacakan ayatnya. Yang lain mendengarkan ya. Iya, pinter untuk Miftahul Ulum, suaranya bagus sekali. Jadi Miftahul Ulum mungkin rajin ngaji ya, kok lancar sekali membacanya. Iya, itu ya anak-anak. Jadi dasar hukum sholat berjamaah itu terdapat di dalam surat Al-Taubah ayat 18. Ada yang tahu hukumnya sholat berjamaah? Pinter, sudah Ruin tepuk tangan anak-anak. Sholat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkad ya. Apa sunnah muakkad anak-anak? Nah, sunnah muakkad di sini adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh semua orang Muslim. Nah, terus kemudian di sini sebagian ulama mengungkapkan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan sholat munfarid adalah dilipatkan atau dilipat gandakan 27 derajat. Itu pahalanya bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Terus selanjutnya, anjuran sholat berjamaah ini anak-anak juga terdapat dalam hadis Nabi. Coba sekarang Ambrozi bacakan bagaimana bunyi hadisnya. Iya, betul. Jadi sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian yang pahalanya lebih banyak sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya. Nah, jadi anak-anak, dalam sholat berjamaah itu ada syarat sahnya. Ya, coba sekarang Mathudi bacakan. Syarat sah sholat berjamaah itu apa saja? Coba dibaca. Ya, betul. Pinter untuk Mathudi. Syarat sah sholat berjamaah itu anak-anak harus ada imam. Kalau nggak ada imam bukan sholat berjamaah namanya, tapi sholat sendiri-sendiri ya. Jadi syarat sah pertama adalah ada imam. Terus kemudian makmum berniat untuk mengikuti imam. Ya, itu yang seperti sudah dibacakan teman-teman tadi yang dibacakan oleh Mathudi. Terus kemudian yang ketiga atau C, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Paham anak-anak apa satu majelis? Nah, satu majelis itu anak-anak berada dalam satu tempat ya, tidak sendiri-sendiri. Misalnya kalian ingin berjamaah tapi kalian melaksanakan di rumah. Maksudnya Bu Guru, kamu hanya mendengarkan dari suara masjid. Nah, di masjid itu orang sholat berjamaah, kamu mengikuti dari rumah. Itu tidak betul, ya itu bukan berjamaah namanya. Tapi sholat sendiri hanya mengikuti imam yang di masjid. Ya. Terus kemudian syarat sah berikutnya adalah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Ya, jadi kalau misalnya imam berniat sholat maghrib, makmumnya juga harus berniat sholat maghrib. Jangan imam mengerjakan sholat maghrib, makmumnya mengerjakan sholat isya. Itu tidak betul ya. Paham anak-anak? Sampai di sini anak-anak paham? Apa ada yang mau bertanya? Ada ya? Guru lanjutkan. Selanjutnya. Nah, dalam sholat berjamaah perlu kita ketahui
harus ada syarat-syaratnya, baik itu imam maupun makmum. Coba dibacakan, Zainal Abidin, apa saja syarat-syaratnya imam itu? Iya, betul. Ini adalah sama dengan jawaban temanmu dari kelompok 2 yang Bu Guru kasih tugas untuk menyebutkan syarat-syarat menjadi imam. Cuman tadi kurang lengkap saja, tidak salah tapi kurang lengkap. Nah, Bu Guru ulangi ya. Jadi syarat menjadi imam itu yang pertama, A adalah mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Yang B, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi orang yang tidak fasih itu tidak diperbolehkan untuk mengimami sholat. Ya. Selanjutnya syarat berikutnya, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Ya, mereka atau dia harus punya wawasan yang banyak tentang agama. Jadi dalam memimpin sholat tidak asal menjadi imam, tapi harus tahu syarat-syaratnya. Dia juga salah satunya adalah mempunyai wawasan luas tentang agama dibandingkan yang lain. Kemudian syarat berikutnya harus yang berakal sehat. Tahu anak-anak berakal sehat? Iya, jadi tidak gila, harus yang sehat akalnya. Kalau orang gila nggak mungkin bisa menjadi pemimpin. Betul anak-anak? Iya. Selanjutnya, syarat selanjutnya adalah balik. Apa itu balik anak-anak? Betul, balik itu adalah dewasa. Syarat berikutnya, berdiri pada posisi paling depan. Jadi imam itu tempatnya berada di paling depan, ya, bukan di belakang. Karena dia adalah seorang pemimpin di dalam sholat berjamaah. Kemudian syarat berikutnya, nah, seorang laki-laki, ya, karena seorang laki-laki ini bisa menjadi imam untuk laki-laki, bisa menjadi imam untuk perempuan, ya. Jadi perempuan apa boleh jadi imam? Boleh, bukan tidak boleh. Perempuan boleh menjadi imam asalkan makmumnya juga perempuan. Jadi tidak boleh menjadi imam laki-laki. Selanjutnya, tidak sedang bermakmum kepada orang lain karena dia imam. Kalau imam tidak bermakmum dan imam itu berada di depan. Paham anak-anak? Selanjutnya, nah di sini adalah syarat makmum. Tadi syarat imam, sekarang syaratnya makmum ya. Jadi makmum juga punya syarat. Tidak hanya imam yang harus punya syarat. Nah, coba sekarang Bu Guru minta Gofur bacakan syaratnya makmum apa saja. Ini adalah seperti jawaban teman kalian pada kelompok diskusi kelompok 3. Ya, menyebutkan syarat-syarat menjadi makmum. Coba silakan dibaca. Ya, betul. Ya, itu ya anak-anak yang dibacakan oleh tadi siapa teman kalian? Gofur ya. Kasih tepuk tangan buat Gofur. Nah, jadi anak-anak Bu Guru ulangi ya apa yang dibacakan oleh teman kalian Gofur, yaitu syarat menjadi makmum. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Jadi harus ada niat untuk mengikuti imam. Terus syarat kedua adalah mengetahui gerakan sholat imam. Ya, jadi imam itu harus kelihatan dan suaranya harus yang nyaring supaya makmumnya bisa melihat dan mendengar. Kemudian syarat yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam seperti yang Guru sebutkan tadi. Ya, berada dalam satu tempat, bukan di lain tempat. Nah, namanya berjamaah harus berada di satu tempat. Paham anak-anak? Selanjutnya, syarat selanjutnya adalah posisinya di belakang imam. Ya, bukan di depan imam. Kalau makmum pasti berada di belakang imam. Kemudian syarat yang kelima,
hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Seperti yang Bu Guru sebutkan tadi, misalnya imam sholat asar, makmumnya juga berniat sholat asar. Ya. Kemudian syarat yang keenam. Syarat yang keenam itu adalah mengingatkan imam apabila ada kesalahan pada jumlah rakaat atau gerakan sholat. Nah, bagaimana cara mengingatkan imam? Nah, jadi bagi makmum laki-laki adalah dengan cara menyebutkan kalimat tasbih. Bagaimana kalimat tasbih? Yaitu subhanallah. Jadi harus yang keras menyebutkan sampai terdengar oleh imam. Nah, supaya imam itu sadar kalau ada kesalahan dalam jumlah rakaat atau gerakan sholatnya. Ya. Terus kemudian bagaimana cara mengingatkan bagi makmum perempuan? Nah, makmum perempuan juga berhak untuk membetulkan imam. Ya, namun caranya berbeda, tidak sama dengan makmum laki-laki karena makmum perempuan kan berada di belakang. Khawatir imam tidak mendengar. Jadi untuk makmum perempuan karena tidak boleh mengeluarkan suaranya, maka dengan cara menepuk punggung tangannya. Tahu anak-anak? Pernah kalian melakukannya anak-anak? Belum pernah. Ya, perlu kalian ketahui ya, nanti lain kali kalau kalian sedang berjamaah, seperti itu ya, kalau misalnya kalian tahu imam salah, kalian lakukan dengan menepuk punggung tangannya untuk mengingatkan imam. Pinter. Selanjutnya anak-anak, makmum masbuk. Nah, anak-anak pernah dengar kata makmum masbuk? Tentunya pernah ya. Iya, makmum masbuk itu adalah makmum yang bagaimana? Makmum yang tertinggal, yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Ya, apa lawan katanya dari masbuk? Ada yang tahu? Nah, jadi anak-anak lawan dari makmum masbuk adalah makmum muwafiq, yaitu makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Pinter anak-anak ya. Selanjutnya, Bu Guru lanjutkan. Nah, ini anak-anak. Di sini adalah tentang tata cara sholat berjamaah. Ya, coba dibacakan, Husnan. Tolong dibacakan bagaimana tata cara sholat berjamaah. Yang lain dengarkan ya, jangan berbicara sendiri supaya kalian pinter dan paham dengan apa yang disampaikan oleh temannya. Ayo coba anak Husnan dibacakan. Iya, coba anak-anak kasih tepuk tangan buat Usman. Ya, ya, pinter. Coba Bu Guru ulangi lagi ya, yang apa yang dibacakan oleh Usman. Nah, jadi tata cara sholat berjamaah adalah yang pertama adalah sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah. Akan tetapi apabila tidak memungkinkan cukup dengan iqomah saja. Kemudian cara yang kedua adalah barisan sholat soft di belakang imam diisi. Jadi soft di belakang imam itu harus penuh dulu ya. Jadi jangan ini jaraknya jangan jauh-jauh. Jadi barisnya harus lurus. Softnya dipenuhi dulu yang depan, baru yang belakangnya. Ya. Jadi soft yang pertama diisi oleh makmum atau jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya makmum laki-laki. Terus kemudian cara ketiga adalah dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat ada yang nyaring dan ada yang dilirihkan. Kalian tahu kira-kira ketika sholat berjamaah yang dibaca nyaring itu pada saat sholat apa, anak? Iya, yaitu sholat maghrib.
Kemudian apa lagi? Isya. Apa lagi? Subuh. Pinter semua anak-anakku ya. Untuk selanjutnya, coba sholat yang dibaca lirih. Dilirikan. Atau apa dilirik? Dipelankan. Kira-kira sholat apa yang dilakukan secara berjamaah dengan suara pelan? Ya. Pak Nana? Coba Abdul Halim. Coba Abdul Halim. Sholat apa kira-kira? Sholat yang dibaca pelan atau lirih. Pinter Abdul Halim. Ya. Yaitu sholat zuhur sama asar. Selanjutnya Nana. Cara selanjutnya adalah makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Ya. Jadi di sini anak-anak. Jadi gerakannya juga diatur. Tidak boleh bersama dengan imam, harus imam dulu baru makmum mengikuti. Jadi gerakan itu tidak boleh bersama-sama anak-anak ya. Nggak boleh mendahului juga nggak boleh bersama-sama. Namanya berjamaah itu imam dulu, baru diikuti oleh makmum. Biasanya kebanyakan kalau kalian perhatikan kalau sholat di masjid berjamaah kadang ada yang seperti itu. Jadi perlu kalian ingatkan ya, karena kalian sudah paham. Kalau sudah paham wajib mengingatkan bagi orang yang belum paham, karena di situ kalian akan mendapatkan pahala. Ya, ingat-ingat ya anak-anak. Jadi gerakan tidak boleh mendahului imam maupun bersamaan dengan imam, tapi setelah imam ya. Selanjutnya, cara selanjutnya adalah setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membaca sendiri-sendiri doanya sesuai yang kalian inginkan atau kalian harapkan. Itu tentang tata cara sholat berjamaah. Selanjutnya, nah ini anak-anak, ini adalah posisi imam dan makmum atau shaf dalam sholat berjamaah. Coba kalian perhatikan di sini. Nah, kira-kira ini gambarnya makmum laki-laki apa perempuan? Iya, di sini pakai kopiah, laki-laki apa perempuan? Ya, laki-laki. Di sini apabila makmumnya berjamaah hanya terdiri dari 2 orang, ya. Terdiri dari 2 orang laki-laki semua. Nah, ini imamnya, yang hitam ini imamnya, sedangkan sebelahnya ini adalah makmumnya, ya. Jadi kalau sama-sama laki-laki barisnya agak sejajar tapi agak mundur sedikit untuk makmum laki-laki berada di sebelah kanan imam. Ya. Selanjutnya. Nah, ini anak-anak. Nah, posisinya imam dengan makmum 3 orang. Nah, di sini. Jadi kalau 3 orang, makmumnya harus berada di belakangnya. Ya, bukan di samping sini, kiri kanannya sini tidak boleh lurus, tapi harus di belakangnya imam. Ya. Nah, selanjutnya ini anak-anak. Ini orang yang berjamaah antara laki-laki dan perempuan. Ya, di sini. Jadi kalau laki-laki dan perempuan tidak boleh sejajar. Ya, untuk makmum perempuan harus pas di belakang imam. Nah, selanjutnya. Ini anak-anak perhatikan. Posisinya berjamaah 3 orang yang terdiri dari 2 makmum, laki-laki dan perempuan. Nah, tempatnya makmum laki-laki seperti yang tadi di nomor 1 ya. Jadi agak ke belakang sedikit di sebelah kanannya imam. Kemudian untuk makmum perempuan ada di belakangnya. Paham anak-anak? Selanjutnya, nih. Nah, ini 2 orang yang sedang melaksanakan sholat berjamaah yang terdiri dari 2 orang perempuan. Ya, jadi hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh nomor 1.
karena ini hanya berdua, hanya 2 orang dalam melaksanakan sholat berjamaah. Ya, sama-sama perempuan makmum dan imamnya. Begitu juga dengan ini anak-anak. Posisinya hampir sejajar karena perempuan semua ya, hampir sejajar, agak mundur sedikit untuk membedakan mana imam dan makmum. Kemudian yang nomor 7, nah ini posisi atau soft sholat dalam berjamaah yang makmumnya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Seperti ini ya anak-anak. Ini imam, ini makmum laki-laki, kemudian ini makmum perempuan, di belakang makmum laki-laki. Yang terakhir, nah ini anak-anak, posisi sholat berjamaah yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dan anak-anak. Jadi anak-anak ini berada di tengah, ya, pembatas antara makmum laki-laki dan makmum perempuan. Paham anak-anak? Lanjutkan. Nah, di sini anak-anak. Nah, sholat yang dilakukan secara berjamaah. Nah, ini biasanya ya. Jadi, sholat yang bisa dilakukan secara berjamaah diantaranya adalah sholat fardu. Ya, sholat fardu itu apa saja? Yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Betul. Terus yang kedua adalah sholat Jumat. Nah, pernah sholat Jumat anak-anak? Nah, untuk yang laki-laki pasti ya setiap Jumat melaksanakan sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu wajib bagi setiap orang laki-laki. Ya. Selanjutnya sholat tarawih. Pernah kalian sholat tarawih? Iya, pasti ya. Biasanya kapan kalian melaksanakan sholat tarawih? Iya, pada bulan Ramadan. Pinter anakku, anak pintar sekali ya. Kemudian selanjutnya adalah sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Ya, biasanya ini juga dilakukan dengan cara berjamaah. Yang kelima adalah sholat jenazah. Ya, sholat yang dilakukan untuk menyolatkan jenazah yang sudah meninggal. Terus kemudian yang keenam adalah sholat istisqa. Nah, ini biasanya dilakukan kapan anak sholat istisqa? Ya, ketika terjadi kemarau panjang yang lama tidak turun hujan, akhirnya akan dilaksanakan sholat istisqa, yaitu sholat meminta hujan supaya segera diturunkan hujan. Ya, paham anak-anak? Selanjutnya, sholat gerhana bulan. Nah, ini kalau sudah ada gerhana bulan, itu kita juga sholat sunnah juga. Dan gerhana matahari juga seperti itu. Ya. Selanjutnya, sholat witir. Nah, biasanya sholat witir ini dikerjakan sama sholat sunnah yang lain, diantaranya sholat apa anak-anak? Pinter sekali anak-anakku, yaitu setelah sholat tarawih ditutup dengan sholat witir. Begitu juga sholat-sholat sunnah yang lain, itu diakhiri atau ditutup dengan sholat witir anak-anak ya. Paham anak-anak? Ya, selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa halangan yang bisa menyebabkan orang tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah. Ya, halangan-halangan yang bisa menyebabkan orang itu tidak melaksanakan sholat berjamaah. Coba dibaca anakku Muzammil. Dibaca, coba halangan apa saja kira-kira yang menyebabkan orang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Iya, pinter. Terus. Pinter. Selanjutnya.
Iya, bagus. Tepuk tangan buat Muzammil. Ya, jadi Bu Guru ulangi ya. Halangan yang bisa menyebabkan tidak melaksanakan sholat berjamaah diantaranya kalau terjadi hujan deras yang sekiranya kita tidak sanggup untuk pergi ke masjid. Ya, jadi hujan yang sangat deras atau disertai dengan petir yang mengkhawatirkan kalian takut ya. Terus kemudian halangan yang kedua kalau ada angin topan, angin yang sangat keras, kencang, dan atau udara yang sangat dingin. Selanjutnya, halangan selanjutnya adalah ketika makanan sudah terhidang dan perut terasa lapar. Maksudnya Ini ketika sudah 30 menit ya. ya Bu. Jadi anak-anak itu ya kalau kita dalam keadaan lapar itu kita tidak akan khusyuk untuk melaksanakan sholat berjamaah. Makanya hendaklah ditunda dulu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, kemudian yang keempat ingin buang air. Nah ini belet, buang air besar atau kecil. Yang kelima takut datangnya bahaya. Yang keenam sakit juga tidak diizinkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang terakhir adalah setelah memakan makanan bau pada mulut yang khawatir kanan kiri kita itu tidak nyaman berada di dekat kalian ya. Nah, itu anak-anak. Sementara sampai di sini dulu kira-kira anak-anak paham apa yang sudah Bu Guru sampaikan? Nah, silakan kesimpulan dibaca. Siapa ya? Sakroni, coba dibacakan kesimpulan dari belajar hari ini. Dari awal sampai akhir ya. Nah, ini anak-anak, itulah kesimpulan dibaca oleh temannya tadi. Nah, untuk selanjutnya Bu Guru kasih PR ya, kalian kerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan. Ya, untuk pelajaran fikih minggu depan, tugas ini kalian kumpulkan ke Bu Guru ya. Nah, di situ anak-anak, sampai di sini dulu kita lanjutkan minggu depan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Marilah pelajaran ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sudah bawa Al-Quran? Sudah Bu? Coba dibuka Al-Qurannya Al-Baqarah ayat 35. Ini kembali dulu nggak Bu? Kembali apa Bu? Ini. Biarkan aja segitu nggak apa-apa. Oh. Berapa Bu? Surat Al-Baqarah ayat? 35. 35. Dibaca 35, 36 dibaca. 35, 36. Bentar, Bu, tulisannya kecil, Bu. 35, 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bentar, Bu. Kok keliru kayaknya, Bu? Bentar, Bu. 3 ya. 5 30 35, 36. ya Bu, ya Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه
Wa qulna habitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Shadaqallahul azim. Oke, sekarang ditutup Al-Qur'annya, Ibu. Ya, Bu. Oke, sekarang ditulis, nggih. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Gimana, Bu? Gini, Bu. Ditulis potongan ayat terakhir dari Al-Baqarah ayat 36. Walakum fil ardi Walakum mustaqarrun wa mata'un ila hin. bentar, Bu. Fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. walakum fil ardi apa? Walakum fil ardi Mustaqarrun wa mata'un ila hin. Mustaqarrun wa mata'un ila hin. wa Mata'un mata'un ila hin. walakum fil ardi apa, Bu? Mustaqarrun mustaqarru wa wa mata'un. mata ilahin. Ini, Bu. Pak tunjukkan. Agak ke walakum fil. Oh ya wis Bu, kok gitu Bu? Walakum fil ardi. Ya udah Bu, nggih belajar lagi menulisnya Bu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, belajar lagi menulisnya. Ya. Baiklah, saya lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Bu, coba teori belajar yang Ibu ketahui apa saja? Teori behavioristik, teori kognitif, teori konstruktif, teori humanistik. Yang ada di RPPH, Ibu teori apa ketika mengajar? Saya menggunakan teori discovery learning. Ya, teori belajar discovery learning. Iya. Ada teori belajar itu? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Apa discovery learning itu apa, Bu? Stimulus, mengadakan stimulus dengan siswa, dengan mengadakan rangsangan dengan siswa. Itu teori discovery learning. Iya. Kalau teori behavioristik apa? Untuk mengetahui perilaku siswa. Oh, discovery learning itu teori belajar ya, Bu ya? Oh iya, Bu. Iya, Bu, maaf, Bu. Oh, teori belajar atau apa discovery learning itu? Masa ada teori belajar discovery learning? Discovery learning itu adalah pembelajaran, Bu ya? Iya, Bu. Bukan nggak ada teori belajar discovery learning itu, ya Bu ya? Ya, Bu. Oke. Terus Ibu, apa bedanya IPK dengan tujuan? IPK sama tujuan. Tujuan pembelajaran. IPK itu mungkin lebih tinggi tingkatannya dari tujuan itu. Maksudnya pemahamannya harus lebih dari tujuan. Coba contohkan, Bu, rumusan tujuan. Misalnya ingin anak supaya lebih rajin dalam sholat berjamaahnya.
apa rumusan tujuan, coba contohkan Bu. Apanya, Bu? Contohkan rumusan tujuan pembelajaran. Supaya anak bisa lebih rajin dalam sholat berjamaahnya, Bu. Tujuan pembelajaran. Iya. Coba sekarang ada indikator seperti ini. Ya, indikator di RWP-nya Ibu itu bunyinya coba sih peserta didik dapat mengkomunikasikan tata cara kurban. Tujuannya bagaimana, Bu? Bukan kurban saya itu, Bu. Oh, ya, lupa salah bukanya. Oke, bentar, Bu Iin. Ada menjelaskan siswa sholat berikmah, sholat berjamaah. Tak buka yang barusan. Yang KD 3.5 ada indikator 31.2. Ya. Itu kan indikatornya bunyinya menjelaskan hikmah sholat berjamaah. Ya, ya, Bu. Terus Coba rumuskan tujuan pembelajarannya, Bu. rumusannya supaya anak mengetahui tentang pahala yang akan didapatkan ketika melaksanakan sholat berjamaah. Tujuan pembelajarannya seperti itu, Bu. Iya, Bu. Bu, kalau tujuan pembelajaran harus memuat ABCD itu bagaimana sih, Bu? Maksudnya? Supaya mengetahui bagaimana sholat yang benar, terus supaya mengetahui pahala yang didapat dari apa yang sudah dilakukan seperti melaksanakan sholat berjamaah. Tujuan pembelajaran itu Apalagi? diambil dari indikator, gitu. Ya, Bu. Ya, Jadi Bu. kalau indikatornya tadi bunyinya apa? Menjelaskan hikmah sholat berjamaah, tujuannya melalui pengamatan video, siswa mampu menjelaskan hikmah sholat berjamaah dengan percaya diri. Gitu tujuannya, Bu. Oh, Tidak jauh berbeda, nggih. hanya Nggih. saja harus mengandung rumusan ABCD, nggih. Nggih, Bu. Oke, coba sekarang Bu coba tentukan materi tadinya dengan mana yang materi faktual, konseptual, dan prosedural. Materi Sholat berjamaah tadi mana yang termasuk materi faktual, konseptual, dan prosedural. yang faktual mengetahui pengertian sholat berjamaah. Faktual itu. Ya, yang faktual, Bu. Coba yang konseptual. Bukan. Faktual, mengetahui pengertian sholat berjamaah. Dan serta mengetahui syarat-syaratnya menjadi imam dan menjadi makmum. Itu faktual. Terus kalau konseptualnya? Konseptualnya apa ya? Dengan cara mempraktekkan, memberikan contoh sholat berjamaah. Kalau cara-cara itu konseptual apa prosedural, Bu? Oh iya, prosedur, Bu. Prosedur. Konsepnya itu supaya anak, gimana caranya supaya anak mengetahui bagaimana cara melaksanakan sholat berjamaah dengan baik. Konsep itu ya termasuk konsep teorinya sholat berjamaah, pengertiannya, hukumnya, itu konseptual nggih, Bu. Oh, nggih, Bu. Nggih, Bu. Nanti dibaca-baca ulang kembali. Monggo Pak Safi'i dilanjut.
Baik, terima kasih Bu. Bu Iin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iin, tadi diceritakan discovery learning dan tertulis di RPP model yang dipakai adalah discovery learning. Nah, sintaknya urut-urut atau unsur-unsurnya apa saja? Discovery learning itu. Discovery learning itu memberikan rangsangan pada siswa supaya siswa lebih paham. Masa gitu? Coba dibuka sih RPP-nya sih. Berarti RPP-nya nggak bikin sendiri nih. Buat sih Pak, buat sendiri Pak, cuman grogi Pak, grogi. Jadi apa yang dibaca tadi itu lupa sudah Pak. Ya, coba sekarang dibuka RPP-nya. Sintaknya discovery learning itu apa saja? Atau urutan atau unsur-unsurnya. Pemberian rangsangan atau stimulus, Oke. pernyataan atau identifikasi masalah, pengumpulan data. Berhenti dulu. Yang satu, pemberian stimulus. Stimulus apa yang diberikan ke anak-anak tadi dalam proses pembelajaran? Dengan cara mengamati gambar, Pak. Oh, gambar. Oke. Setelah gambar diamati, langkah kedua, identifikasi masalah atau problem statement. Anak-anak diminta untuk menyebutkan hasil pengamatannya. Apa yang diamati? Ya, gambar. Problemnya apa? Gitu. Harus jelas. Misalkan mengamati gambar tentang orang yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Oke, orang yang sedang sholat berjamaah, gambarnya itu stimulusnya. Iya. Nah, terus problemnya yang harus diidentifikasi itu kan sintak kedua, problem identification atau problem statement. Nah, ada masalah. Setelah pengamatan itu mengidentifikasi masalah. Nah, masalah tentang apa yang harus diidentifikasi? Yang sudah diidentifikasi oleh Ibu setelah mengamati gambar tadi. Masalahnya anak malas untuk melakukan sholat berjamaah. Bukan itu masalah anak ya, masalah yang terkandung di dalam stimulus tadi, di dalam gambar tadi. Nah, itu kalau discovery. Iya, iya, Pak. Iya. Nah, baru kalau sudah ketemu masalahnya, itu dinyatakan masalahnya, langkah kedua data collection, mengumpulkan data untuk memecahkan masalah dalam gambar tadi. Iya, Pak. Iya, iya, Pak. Kemudian proses verifikasi, pembuktian, lalu proses penyimpulan bersama, generalisasi. Iya, Pak. Jadi itu sintaknya kayak gitu. Nah, yang hanya ada satu saja yang kuat, pemberian stimulus berupa gambar. Nah, gambar itu harus ada problem yang diberikan ke anak. Iya, Pak. Dan problem itu harus dipecahkan melalui proses pengumpulan data. Sehingga anak akan belajar sendiri menyelesaikan problem yang dimunculkan dalam stimulus tadi. Oke, Pak. Oke, gitu Bu ya. Ya, ya, Pak. Nah, itu ada teorinya Bu, jadi modelnya discovery learning. Teorinya ikut teori apa dalam teori belajar? Pernah belajar itu atau tidak? Pernah sih Pak, tapi ya masih kurang paham sebetulnya tentang teori-teori itu. Nah, itu teori itu, model discovery learning itu dalam manhaj atau aliran kognitivistik atau ada di subnya itu ada namanya tokoh Ausubel, ada teori belajar bermakna. Nah, agar belajar bermakna, salah satu caranya pakai discovery atau inquiry. Itu Bu ya. Ya, ya Pak.
nanti teori modul teori belajarnya dipelajari lagi untuk persiapan Ya, Pak. uji terakhir ya. Oke. Ya. Yang kedua sekarang coba Ibu dibaca IPK, indikator pencapaian kompetensi. Tadi sudah dibaca, sekarang coba dibaca lagi. Indikatornya, Pak. Iya, indikatornya. Menunjukkan sikap gemar Oh, melakukan. yang tiga. Yang tiga gimana maksudnya, Pak? Yang KD3. Yang KD3, mengidentifikasi hal-hal yang menjadi kesempurnaan sholat berjamaah. Oke, itu bikin sendiri, Bu. Iya, Pak. Cara bikinnya gimana? Kok bisa keluar kata-kata gitu? Ya. Ya lihat di buku, Pak. Ya, tuh. Iya, Pak. Dasarnya apa kok sampai keluar gitu? Tahu nggak? Di buku ada gitu ya, dibikin di buku gitu. Iya, Pak. Ya, jadi itu indikator itu lahir dari ibunya. Ibunya indikator itu namanya KD, Bu. Iya, Bu. Iya, Pak. Artinya apa? Indikator itu penerjemahan dari KD. KD-nya bunyinya gimana, Bu? Di sini KD-nya menerapkan tata cara sholat berjamaah. Oh, masa menerapkan. Coba dibaca lagi yang 3 KD3. Sampingnya itu loh, Bu. 3.3, Pak. Oh iya, menerapkan tata cara Iya. sholat berjamaah. Iya, itu, Pak. Itu. Di situ ada tata cara. Ya, tata cara sholat berjamaah. Kok keluarnya menjadi hal-hal yang menjadi kesempurnaan. Terus hikmah. Apakah hikmah dan hal-hal kesempurnaan sholat berjamaah itu tata cara, Bu? Bukan. Bukan, Pak. Bukan. Iya, Nah, bukan. berarti indikator ibu itu tidak lahir dari KD itu, tapi lahir dari KD yang lain. Ya, Pak. Insya Allah, Pak, saya perbaiki, Pak. Nah, itu ya. Ini biar besok ketika mengembangkan indikator lagi dilihat bunyi KD-nya. Iya, Pak. Iya, Pak. Terjemahan atau rincian atau jabaran dari KD-nya. Jangan sampai berbeda jauh dari KD-nya, Bu. Iya, Pak. Agar tahu anak-anak sudah bisa mengidentifikasi hikmah hal-hal yang menjadi kesempurnaan sholat berjamaah, pakai tes apa, Bu? Observasi, Pak. Diobservasi. Kenapa diobservasi? Ya dilakukan dengan melakukan pengamatan pada anak-anak, Pak. Apanya yang diamati, Bu? Ya mungkin dari gerakannya. Gerakannya. Padahal ini kan bunyinya kemampuan anak-anak dalam mengidentifikasi hal yang menjadi kesempurnaan. Ya, Pak. Anaknya diamati, Bu, ya. Oke. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, mungkin cukup, Bu Us. Saya kembalikan ke Bu Us. Oke, terima kasih Pak Safi. Pak Safi, satu lagi nggih sampai jam 4 nggih. Oke, satu lagi nggih. Lagi besok 3 nggih. Nggih. Terima